Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua teman-teman. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya menentukan margin sebuah apotek. Jadi tiap apotek nanti berbeda-beda marginnya, tergantung dari faktor harga jualnya. Dan ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu, dan nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari bisnis apotek kalian. Sebagaimana dilihat di layar, perkiraan omset itu adalah 100 juta, kemudian resep atau faktor untuk harga jual resep atau obat keras itu adalah 1,3. Jadi dari harga pembelian plus PPN kemudian dikalikan faktor 1,3 itu jadi harga jual, sehingga terdapat margin sekitar 23%. Jadi faktor 1,3 itu bukan 30% keuntungan ya, tetapi 23% keuntungan dari omset ya. Kalau dari pembelian mungkin ya 30%, tetapi ini kita bicara dari omset. Jadi 23%. Kemudian ini yang angka 30 juta ini ya. Ini jumlah omset resepnya dalam sebulan. Itu 30 juta. Kita asumsikan 30% dari omset 100 juta itu adalah omset resep. Kemudian yang 20 juta itu obat wajib apotek yang bisa kita keluarkan tanpa resep. Terus kemudian yang HV itu adalah obat bebas. Jadi totalnya 100 juta. Dari resep tadi itu 30 juta itu dapat margin 6,9 juta atau 23%. Ini margin kotor. Kemudian dari obat wajib apotek atau OWA, obat keras, itu 20 juta kita dapat omset, kemudian dapat marginnya 3,33 juta atau 16,7%. Angka 23% atau 16,7% ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari 30 ya, kalau 1,3 itu faktornya berarti kan kalau kita belinya 100 kita jual 130. Nah, kan ada margin 30. Nah, 30 ini kita bagi omsetnya kan 130. Jadi 30 dibagi 130 dapatnya 23%. Kalau yang faktor obat keras yang 1,2 ini kan dapat marginnya 16,7% dari omset. Itu kita dapatkan ya dari ini itu margin 3,33 juta dibagi dengan omset 20 juta. Jadi untuk margin itu adalah kita tentukan di awal ya. Jadi untuk resep itu misalnya kita pakai faktor harga 1,3, kemudian obat keras itu 1,2, terus obat bebas atau swalayan 1,13, sehingga nanti didapatkan margin kotor itu 6,923 untuk resep atau 23%. Kemudian untuk OWA itu 16,7%. Kemudian untuk HV itu 11,5%. Jadi total margin dari penjualan itu 16%. Kemudian kita dapat diskon pembelian, kita anggap aja per bulan kita dapat sekitar 3 juta dari pembelian. Itu dari faktur kan biasanya ada diskon ya, berapa persen kita anggap aja 3%. Jadi dapat diskon pembelian
3 juta, kemudian dapat promosi itu bisa dari spanduk, dari kotak-kotak obat ya, istilahnya kupingan lah. Itu nanti dari bungkus obatnya kita gunting, biasanya kita tukar dalam bisa bentuk uang atau dari spanduk-spanduk atau leaflet. Itu kita bisa dapat, anggap aja lah 1 juta. Ini tidak mesti 1 juta ya, bisa dalam sebulan bisa nggak ada, tapi bisa kadang ada. Kemudian tuslah kita anggap 3 juta, kemudian total margin ini bisa 23%. Kalau biaya kita anggarkan 13 juta, maka ada laba sekitar 10 juta. Nah, ini berbeda-beda tiap apotek. Kalau untuk apotek yang perifer dengan jumlah pasien yang obat kerasnya yang banyak, itu marginnya bisa lebih besar. Jadi dengan cara kita memberikan obat-obat OA itu dengan margin yang lebih besar. Jadi faktornya bukan 1,2 lagi, tapi bisa sampai 2 kali lipat. Jadi misalnya kita beli barangnya dengan harga 2.000, kita jual bisa sampai 4.000 atau 6.000. Jadi itu untuk di apotek-apotek perifer ya, yang langsung memberikan obat OA ya, obat wajib apotek. Jadi bagi kalian yang di daerah perifer itu marginnya mungkin bisa lebih besar lagi. Jadi itu. Terus kemudian untuk analisis biaya, itu untuk apoteker kita anggarkan masing-masing 3 juta, kemudian asisten apoteker, juru resep kita anggarkan, kalau asistennya 1 ya 1 juta, kalau juru resep 2 ya 2 juta. Asisten apoteker ini biasanya gajinya lebih besar, nanti di bagian tuslahnya biasanya lebih banyak, sedangkan untuk juru resep tuslahnya itu lebih sedikit. Pada untuk listrik kita anggarkan 1 juta, kemudian telepon sekitar 250.000, lain-lain itu 100.000 tak terduga. Kemudian sewa gedung dianggap aja 2 juta, berarti sewa gedungnya 24 juta. Pajak itu sebenarnya sekarang dapat potongan jadi 0,5%, jadi kita cuman bayar 500.000. Jadi total pengeluaran 13.400.000, anggap aja 13 juta. Jadi memang labanya jadi 10 juta. Jadi itu untuk studi kasus ya. Jadi untuk teman-teman nanti silahkan buat sendiri-sendiri, pakai Excel aja nggak masalah. Jadi total omset yang targetkan itu berapa, kemudian dari omset itu kita bagi resepnya berapa, terus obat kerasnya berapa, obat swalayan HV atau obat bebas atau swalayannya berapa. Nah, nanti masing-masing itu ditentukan marginnya. Misalnya kalau resep dengan faktor harga 1,3 berarti marginnya 23%. Cara menentukannya adalah 1,3 berarti kan 1,30 ya. Nah, ini berarti tinggal 30 dibagi 130, itu ketemunya 23%. Kalau obat keras itu 1,2 berarti kan ya 20 dibagi 120, ketemunya 16,7%. Karena ini berdasarkan dari omsetnya, bukan dari pembelian. Nanti marginnya itu ngitungnya dari omsetnya. Jadi itu. Terus kemudian diskon bisa dimasukkan sendiri, promosi, tuslah. Nah, tuslah ini nanti kita bagikan ke karyawan ya. Apotekernya dapat berapa persen, kemudian asisten berapa persen, juru resep berapa persen, nanti Bapak Ibu yang mengatur sendiri, karena sesuai dengan beban kerjanya masing-masing. Kalau beban kerjanya ringan ya tuslahnya sedikit aja. Kalau beban kerjanya banyak, tuslahnya ya agak banyak, karena biar mereka lebih semangat.
Nah, tuslah ini yang mempengaruhi kebanyakan adalah obat di resep dan obat keras atau OWA. Kalau HV itu kita jarang memberikan tuslah, kecuali memang barangnya itu sangat fast moving dan emang dibutuhkan. Seperti sekarang ini kayak masker itu kan, masker sangat dibutuhkan ya, kita bisa ngambil tuslah juga itu di masker untuk menambah tuslah. Tuslah itu untuk karyawan, jadi kesejahteraan karyawannya bisa bertambah. Terus kemudian untuk analisis biaya ya, untuk apoteker itu kan beda-beda tiap wilayah ya. Kalau di Jogja itu standarnya ya paling nggak 3 juta lah, bisa lebih. Kalau di daerah lain misalnya kayak di Jakarta itu kan bisa 4 juta 5 juta, itu silahkan hitung sendiri sehingga nanti bisa menentukan faktor harga jualnya. Karena kalau biaya operasionalnya lebih besar, berarti kan faktor harga jualnya harus lebih tinggi atau omsetnya lebih besar. Jadi target omsetnya harus lebih tinggi karena biaya operasionalnya cukup besar. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk belajar bersama kami, bisa mengunjungi website mentoring bisnis apotek. Silahkan cari di Google, kemudian klik mentoring bisnis apotek. Nanti silahkan klik, silahkan gabung di web ini, mentoring bisnis apotek. Nanti akan kita pandu secara lebih intensif, lebih khusus. Bapak Ibu bisa mendapatkan konsultasi dari kami VIP yang lebih bagus dan lebih cepat lagi. Nanti silahkan daftar di sini atau klik daftar sekarang ini atau klik di registrasi. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan atau silahkan komen di video di bawah ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.